Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Nick. Diberitahu kalau saat ini, Nick baru saja lulus kuliah dan dia bekerja di salah satu perusahaan saham. Di sini Nick tinggal di kontrakan yang bertetanggaan dengan rumah seorang miliarder bernama Gatsby. Terlihat rumah Gatsby yang sangat megah bagaikan kerajaan, namun sayangnya semua orang di sana belum pernah melihat sosok Gatsby yang mana. Adegan berpindah ke rumah kakak ipar Nick yang bernama Tom. Terlihat Tom yang kaya raya, namun kekayaannya masih jauh di bawah Gatsby. Ini dia istri Tom atau kakak kandung Nick yang bernama Daisy. Ternyata saat ini Nick sengaja diundang oleh Tom hanya untuk sekedar makan malam, karena Daisy sudah lama tidak bertemu dengan Nick. Ketika mereka mulai makan, sempat terjadi cekcok antara Daisy dan Tom. Daisy mencurigai Tom telah berselingkuh dengan wanita lain. Namun Tom bersikeras mengatakan, kalau dirinya tidak pernah berselingkuh dengan wanita manapun. Keesokan harinya Tom meminta Nick agar mengantarnya ke suatu tempat. Namun ketika di tengah perjalanan, Tom mengajak Nick agar mampir sebentar ke bengkel mobil langganan Tom. Ternyata istri dari pemilik bengkel itu adalah selingkuhan Tom yang bernama Anna. Saat ini Tom hanya berpura-pura menanyakan mobilnya yang sedang diservis ke si pemilik bengkel itu, yang padahal tujuan utama Tom yaitu untuk menemui Anna si istri pemilik bengkel. Terlihat Tom yang memberi uang kepada Anna untuk menyewa sebuah apartemen. Nick sendiri menyadari kalau Tom telah berselingkuh. Namun karena Nick tidak ingin ikut campur, ia pun memilih untuk diam. Esok harinya terlihat Tom membawa Nick ke apartemen yang disewa Anna kemarin. Ternyata saat ini Tom dan Anna berencana akan mengadakan pesta kecil-kecilan, yaitu pesta krot berjamaah. Hari berikutnya Nick mendapat undangan pesta dari Gatsby yang akan dimulai nanti malam. Malam harinya terlihat semua orang-orang yang mendatangi pesta tersebut, dari kalangan tua maupun muda. Mereka semua diundang tanpa membedakan yang kaya atau miskin. Namun sayangnya semua orang-orang di sana belum pernah melihat yang mana sosok Gatsby itu. Mereka semua hanya tahu nama, tapi tidak tahu orangnya. Sama halnya dengan Nick yang juga tidak mengetahui yang mana sosok Gatsby sebenarnya. Di sini Nick sempat bertanya kepada orang-orang di sekitar untuk menanyakan Gatsby. Namun sayangnya orang-orang itu juga tidak ada yang mengetahuinya. Nick yang tidak mudah putus asa, ia pun terus mencari sosok Gatsby karena ternyata Nick sangat mengidolakan Gatsby. Hingga ketika Nick bertanya kepada satu pria yang kemudian, I'm Gatsby. Betapa terkejutnya Nick setelah mengetahui kalau orang yang ada di depannya sekarang adalah Gatsby. Bukan hanya itu, Gatsby juga mengajak Nick berbincang dan terlihat sangat ramah kepada Nick. Bahkan ketika Nick akan pamit pulang, Gatsby mengajak Nick makan siang di hari berikutnya. Mendengar hal tersebut, tentu Nick menyetujuinya kemudian pulang ke kontrakannya. Night, old sport. Good night. Keesokan harinya, ternyata Gatsby benar-benar mendatangi Nick, lalu mengajaknya untuk makan siang. Terlihat Nick juga yang seperti tidak percaya, karena sosok Gatsby yang selama ini jadi idola Nick, kini berteman baik dengannya. Tak lama setelah itu, Gatsby pun membawa Nick menggunakan mobil mewahnya. Di tengah perjalanan Gatsby bercerita kalau dirinya adalah anak yatim piatu. Namun kedua orang tua Gatsby meninggalkan warisan yang begitu banyak bahkan tidak akan habis sampai 7 turunan. Gatsby juga mengatakan kalau dirinya pernah menjadi mayor lalu ditugaskan di medan perang. Saking asiknya bercerita, Gatsby jadi melanggar aturan lalu lintas, sampai harus dikejar oleh polisi. Distinguished businessman, Mr. Meyer Wolfsheim. My request of you today. A big request. Namun ketika polisi itu mengetahui kalau yang dikejarnya adalah Gatsby tiba-tiba. Right you are. Setelah itu mereka pun sampai di restoran milik teman Gatsby. Di sini Gatsby memperkenalkan Nick kepada pemilik restoran itu yang bernama Amy. Diberitahu kalau Amy ini adalah seorang raja judi dan berbisnis miras. Ketika mereka bertiga menunggu makanan datang, tiba-tiba Tom datang karena kebetulan Tom juga sedang makan siang di sana. Terlihat Gatsby yang merasa tidak senang karena kedatangan Tom. Hingga akhirnya Gatsby pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian Gatsby kembali mendatangi Nick ke kontrakannya. Di sini Gatsby meminta Nick agar mengundang kakaknya yaitu Daisy si istri Tom, untuk minum teh bersama di kontrakan Nick. Nick sempat bingung mengapa Gatsby bisa mengetahui kalau Daisy adalah kakak Nick, dan apa tujuan Gatsby mengajak minum teh kepada Daisy.
Hingga Gatsby bercerita yang ternyata Daisy itu adalah mantan kekasihnya Gatsby. Ketika Gatsby masih menjadi mayor, Gatsby berpacaran dengan Daisy cukup lama. Namun mereka harus berpisah karena Gatsby ditugaskan oleh atasannya untuk pergi ke medan perang. Sebelum pergi ke medan perang, Gatsby berjanji kepada Daisy kalau perang ini berakhir, Gatsby akan langsung menikahi Daisy. Namun setelah perang berakhir, Gatsby tidak pernah kembali kepada Daisy. Hingga pada akhirnya Daisy dilamar oleh Tom dan dengan terpaksa Daisy menerima lamaran Tom. Ketika mereka akan melangsungkan pernikahan, Daisy sempat ingin kabur karena sebenarnya dia hanya mencintai Gatsby. Namun orang tua Daisy berhasil meyakinkannya kalau Gatsby tak akan pernah kembali, hingga Daisy dan Tom pun akhirnya resmi menikah. Mendengar semua itu, Nick berjanji kepada Gatsby kalau besok siang Nick akan membawa Daisy ke sini untuk minum teh bersama Gatsby. Nick juga sebenarnya tidak menyetujui Daisy dengan Tom, karena sudah jelas Tom adalah tukang selingkuh. Oh, good night. Good night. Keesokan harinya ketika Nick bangun tidur, dia pun sempat terkejut karena melihat semua halaman di depan kontrakannya, saat ini sedang didekor dengan bunga-bunga. Ternyata yang melakukan semua itu adalah Gatsby, hanya untuk menyambut kedatangan Daisy yang akan minum teh bersamanya. Beberapa jam kemudian akhirnya Daisy datang ke kontrakan Nick. Di sini Daisy sangat takjub karena melihat kontrakan Nick yang tiba-tiba menjadi sangat indah. Hingga datanglah Gatsby dengan keadaan basah kuyup karena di luar sedang hujan. Terlihat Daisy yang sangat terkejut ketika melihat Gatsby. Begitu juga sebaliknya Gatsby yang sampai salah tingkah ketika melihat Daisy. Hingga pada akhirnya mereka pun mengobrol sambil meminum teh. Terlihat mereka yang memang masih saling mencintai, namun sekarang Daisy sudah menjadi istri orang. Nick juga yang terlihat senang, karena seharusnya kakaknya itu hidup bersama Gatsby bukan dengan Tom. Setelah itu Gatsby membawa Daisy dan Nick ke rumah mewahnya, yang bersebelahan dengan kontrakan Nick. Terlihat Daisy yang sangat terkejut melihat kemewahan rumah Gatsby. Gatsby juga mengajak Daisy melihat-lihat pemandangan yang berada di sekitar rumahnya. Di sini Daisy begitu senang karena saking indahnya melihat keindahan di rumah Gatsby. Tak lama kemudian Gatsby memperlihatkan sebuah clipping yang di dalamnya berisi foto Daisy dan surat-surat dari Daisy di masa lalu. Daisy sangat terharu karena sampai saat ini, ternyata Gatsby masih menyimpan semua itu. Keesokan harinya seperti biasa Gatsby mengadakan pesta yang terbuka untuk siapa saja. Namun kali ini dengan undangan khusus, Gatsby mengundang Daisy dan Tom agar datang ke pestanya. Hal tersebut ternyata sengaja Gatsby lakukan untuk menunjukkan kepada Tom kalau dirinya adalah orang yang lebih baik daripada Tom. Gatsby sampai nekat meminta izin kepada Tom karena dirinya akan berdansa dengan Daisy. Hingga ketika mereka sedang berdansa, terlihat Tom yang mulai cemburu melihat mereka berdua. Kemudian Gatsby langsung membawa Daisy ke halaman rumahnya, dan meminta agar Daisy mengatakan kepada Tom, kalau Daisy tidak pernah mencintai Tom. Daisy juga yang memang mencintai Gatsby, ia pun mengatakan kalau dirinya akan mencoba mengatakan semua itu kepada Tom, lalu hidup bersama Gatsby. Setelah pesta itu selesai, Gatsby mencurahkan semuanya kepada Nick. Dari dulu Gatsby selalu mati-matian mencoba mengubah hidupnya hanya demi Daisy. Namun setelah Gatsby kembali, Daisy malah sudah menikah dengan pria lain dan tentu itu membuat Gatsby sangat kecewa. Gatsby juga mengatakan kalau setiap minggu dia selalu mengadakan pesta mewah yang terbuka untuk semua orang. Hal tersebut sengaja Gatsby lakukan hanya untuk mencari Daisy di setiap orang-orang yang hadir di pesta malam itu. Mendengar semua itu Nick semakin mendukung Gatsby untuk merebut Daisy dari Tom. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Daisy yang kini mengundang Gatsby dan Nick untuk makan siang di rumahnya. Ternyata saat ini Daisy berencana akan mengatakan sejujurnya kepada Tom, kalau dia tidak pernah mencintai Tom dan ingin hidup bersama Gatsby. Namun ketika akan mengatakan semuanya, tiba-tiba Daisy gugup dan tidak bisa mengatakan semua itu. Melihat Daisy yang sedang gugup, Gatsby langsung memberanikan diri dengan mengatakan kalau Daisy tidak pernah mencintai Tom karena Daisy hanya mencintai Gatsby. Terlihat mereka yang langsung berdebat sementara Daisy malah menangis karena memang kenyataannya Daisy mencintai Gatsby. Melihat kenyataan itu, Tom langsung membongkar semua asal-usul kekayaan Gatsby yang ternyata hasil dari menjual minuman ilegal bersama Amy si pemilik restoran. Tom juga merendahkan Gatsby dengan mengatakan kalau sebenarnya Gatsby pria miskin yang kini belaga kaya hanya untuk mendapatkan hati Daisy. Mendengar semua itu jelas Gatsby marah lalu kemudian. Melihat Gatsby seperti itu, semua orang terdiam karena tindakan seperti tadi adalah salah satu tindakan orang yang tidak terhormat.
Tom yang sudah tak ingin berdebat lagi dengan Gatsby, ia pun meminta Daisy agar segera mengantarkan Gatsby pulang. Adegan berpindah ke si pemilik bengkel. Terlihat si pemilik bengkel yang sedang bertengkar dengan Anna, karena dia sudah mengetahui kalau selama ini Anna telah berselingkuh. Namun sayangnya si pemilik bengkel tidak mengetahui kalau Anna berselingkuh dengan Tom. Pertengkaran hebat pun terjadi di sini hingga membuat Anna berlari keluar. Di sisi lain memperlihatkan Gatsby dan Daisy yang sedang membawa mobilnya dengan kecepatan penuh. Namun sayangnya mereka harus menabrak Anna yang tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Menyadari kalau Anna tewas, Gatsby dan Daisy pun memilih untuk kabur dari sana. Tak lama kemudian Tom datang untuk melihat selingkuhannya yang sudah tewas. Tom yang melihat si pemilik bengkel sangat terpukul atas kematian Anna, ia pun mengarang cerita dengan mengatakan kalau selama ini Anna telah berhubungan dengan Gatsby. Orang yang menabrak Anna tadi juga adalah Gatsby, karena Gatsby tidak ingin perselingkuhannya terbongkar oleh si pemilik bengkel. Mendengar itu semua, terlihat si pemilik bengkel yang terhasut oleh Tom, sehingga saat ini dia memiliki dendam kepada Gatsby. Di sisi lain terlihat Gatsby yang sedang menceritakan kejadian barusan kepada Nick. Ternyata orang yang telah menabrak Anna adalah Daisy, karena tadi Daisy lah yang menyetir bukan Gatsby. Namun di sini Gatsby meminta kepada Nick agar tidak mengatakannya kepada siapapun, karena Gatsby tidak ingin kalau Daisy sampai di penjara. It was Daisy. Promise me, no one must know that Daisy was driving. Thank you once more. Keesokan harinya terlihat si pemilik bengkel yang mendatangi rumah Gatsby. Di sini terlihat juga Gatsby yang sedang menunggu telepon dari Daisy karena dari semalam Daisy belum menghubungi Gatsby. Tak lama kemudian telepon Gatsby pun berdering, namun ketika Gatsby akan mengangkatnya tiba-tiba Gatsby pun harus tewas karena ditembak oleh si pemilik bengkel. Kematian Gatsby menjadi ramai karena semua orang menganggap kalau Gatsby telah berselingkuh dengan Anna dan mereka memilih untuk sama-sama mengakhiri hidupnya. Nick yang mengetahui kebenaran semua itu, ia pun mencoba menghubungi Daisy untuk memberitahu kalau yang telah berselingkuh dengan Anna adalah Tom bukan Gatsby. Nick juga meminta Daisy agar datang ke acara pemakaman Gatsby, sebagai penghormatan terakhir kalinya untuk Gatsby. Namun Daisy tidak mempercayai Nick dan menolak permintaan Nick. Daisy menganggap kalau Gatsby telah berselingkuh dengan Anna dan selama ini hanya mempermainkannya saja. Pada akhirnya Nick tidak bisa memaksa Daisy dan hanya Nick sendiri yang menghadiri pemakaman Gatsby. Beberapa hari kemudian terlihat Nick yang sudah tidak bersemangat karena sekarang Gatsby sudah tidak ada. Hari-hari berikutnya harus Nick lalui dengan perasaan bersalah, karena sampai saat ini Nick belum bisa membersihkan nama Gatsby yang memang tidak bersalah. Nick terus terbayang-bayangan Gatsby yang selalu baik kepadanya. Hingga di suatu hari, Nick menceritakan semua kebaikan Gatsby di sebuah buku, yang dia beri judul The Great Gatsby. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.